Shalom Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan tetap beribadah meskipun melalui online. Namun saya yakin percaya bahwa kasih Tuhan akan tetap tinggal di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, silakan menyaksikan ibadah kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Menghadiri undangan Tuhan bagi kita untuk duduk sehidangan dengan Dia dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sebagai peringatan bagi kita bahwa kita ini adalah saksi-saksi Kristus yang dipersiapkan untuk memberitakan kebenaran tentang keselamatan daripadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah saudara siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus? Amin. Saya undang hambanya, Paman Rizka, untuk maju. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, ini tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami akan bagikan untuk jemaat Tuhan. Sucikan, kuduskan terlebih dahulu roti dan anggur ini menjadi peringatan bagi kami untuk siap untuk menjadi saksi bagi Kristus. Sebelum kami melayani, ampuni kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami dan perbuatan-perbuatan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan maupun sesama. Ampuni agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang siap menerima tubuh dan darah, demi nama Yesus. Oh, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu.
Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudara yang berkati Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum saudara makan dan minum anggur ini, apakah saudara yakin bahwa roti melambangkan tubuh Kristus? Anggur melambangkan darah Kristus? Dengarkan firman Allah. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sekali lagi saya ajukan pertanyaan, apakah saudara siap menerima tubuh dan darah Kristus? Amin. Mari kita angkat tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi sebuah peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Demikian pun ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur dengan anugerah yang daripada Tuhan, yang telah memberkati kami, yang telah memberikan kami kesempatan untuk boleh bersidangan dengan Tuhan dalam perjamuan. Terima kasih Bapak, begitu besar kasih-Mu akan kami, sehingga Engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu, turun ke bumi menjadi sama seperti dengan manusia, terhitung tergolong orang yang berdosa walaupun Engkau tidak berdosa. Engkau telah menggantikan kami bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada hingga sampai pada hari ini. Itu karena Tuhan, bukan karena hebat dan gagahnya kita. Amin. Amin. Hari ini seluruh umat manusia di permukaan bumi ini memperingati hari kematian Kristus Yesus Tuhan di atas kayu salib. Walaupun sebagian besar di mana gereja-gereja pada ditutup semuanya karena himbauan dari pemerintah. Karena keadaan dunia saat ini yang sedang dilanda dengan sebuah dilema yang cukup menyulitkan untuk padanya sebuah persekutuan pendekatan diri satu dengan yang lain. Saudara kekasih dan saya bersyukur kalau kita kelompok itu ini
tidak terprovokasi juga, tidak terlalu kita takut dengan hal ini. Dalam arti kata saudara kekasih Tuhan, kita tetap mengikuti himbauan dari pemerintah menjaga jarak satu dengan yang lain. Tetapi sekali lagi saya ulangi, bukan berarti kita tidak ada persekutuan sama sekali di hadapan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Terakhir kemarin saya sampaikan firman Tuhan di rumah duka di keluarga Bapak Madodi. Saya mendengar ada istilah mereka, salam corona. Saudara kekasih Tuhan, sedih sekali saya rasanya, saudaraku. Saya berpikir, kenapa ada salam corona? Apakah orang Kristen sudah terkontaminasi? Tidak salaman, tapi salam corona. Aduh Tuhan Yesus, saya bilang saya manusia berdosa saja, sedih melihatnya, mendengarnya. Apalagi dengan Bapa di surga. Saya cari-cari dalam Alkitab tidak ada salam corona. Yang ada adalah salam damai sejahtera. Para pendeta pengkhotbah besar, selalu saya buka saudara kekasih Tuhan, kalau saya lihat saudara kekasih Tuhan, ya HP yang ada di tangan saya selalu berkata salam corona. Aduh Tuhan Yesus, bukan shalom lagi, tapi salam corona. Kita ikut-ikutan, kita juga yang ada di desa terkecil, atau maksud saya di pulau yang terkecil. Saya mengatakan jangan mendeklarasikan bahasa salam corona, karena firman Allah katakan pada minggu yang lalu, dia katakan apa? Kuasa perkataan. Sadar tidak sadar kita sudah mempublikasikan, sadar tidak sadar kita sudah membesarkan persoalan-persoalan yang demikian adanya. Saudara kekasih, apakah orang mencari Tuhan dengan situasi yang seperti ini? Atau sebaliknya, saudara kekasih Tuhan makin jauh dari hadapan Tuhan? Jawabannya adalah setiap pribadi manusia itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang pernah saya katakan kepada saudara, bumi ini perlu digoncang lagi. Kenapa? Supaya ada pendekatan diri kepada Tuhan. Ada hubungan yang baik antar orang tua dan anak, antar suami istri. Kalau beberapa waktu yang lalu sibuk dengan segala perkara, sibuk dengan segala urusan, tetapi apa yang terjadi? Ketika terjadi persoalan, ada sebuah persekutuan yang indah, dan kembali kita digoncang lagi, Bapak Ibu. Saya bersyukur dengan apa yang terjadi. Antara satu dengan yang lain, kompak, negara yang tadinya bertikai menjadi akur, berperang melawan corona, kata mereka. Yang menjadi pertanyaannya, jika Tuhan sudah memusnahkan virus yang saat ini sedang terjadi, apakah kembali akur seperti ini? Apa kita masih tegur sapa satu dengan yang lain? Atau sebaliknya kembali kepada kubangan, masing-masing jalan menurut jalannya sendiri. Hari ini, hari Paskah, yang menjadi pertanyaannya, apa makna kematian Kristus di dalam kehidupan kita yang telah dipilih, ditentukan oleh Allah. Mari kita buka Alkitab kita, saudara kekasih Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Izinkan saya dulu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kekasih Tuhan, yang disebut dunia di sini adalah bukan dunia yang ada di mana kita berada. Yang disebut dunia di sini adalah kita manusia. Semua yang ada di dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Ia rela meninggalkan kemuliaannya, turun ke bumi, bukan menjelma. Sering sekali kita mendengar bahasa menjelma. Kata menjelma itu artinya reinkarnasi. Allah tidak reinkarnasi, tapi Allah inkarnasi dalam tubuh manusia. Reinkarnasi artinya tinggal di dalam. Sementara inkarnasi sifatnya berkemah. Allah berkemah dalam tubuh
bentuk manusia dalam daging lewat Maria, seorang perempuan pada masa itu. Allah melihat bahwa kejahatan manusia di bumi ini sungguh sangat amat memilukan hatinya. Tidak ada orang tua di dunia ini yang menginginkan anaknya binasa. Walaupun anaknya itu mungkin bandolnya minta ampun, tapi dia tetap menyayangi anak. Demikian juga dengan Allah bagi manusia. Memang ada firman Allah katakan, aku menyesal menciptakan manusia dan segala apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena kecenderungan hati manusia untuk berbuat jahat. Tetapi Allah tidak serta-merta karena penyesalannya lalu dia murka. Tidak. Walaupun pernah Allah menurunkan air bah sampai menutupi samudera raya, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia sehingga saudara dan saya hingga sampai saat ini ada. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah tidak menghendaki satu orang pun di antara umatnya celaka. Lalu bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Dia mengutus dirinya sendiri dalam tubuh manusia. Dia menyebut dirinya Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada orang yang pernah bertanya kepada saya, Pak, Allah itu kan Allah Maha Kuasa. Kenapa dia harus menjadi sama seperti manusia? Mati dan bangkit. Kan bisa dia berkata gini, kamu selamat. Bisa kan? Dia kan berkuasa. Kenapa dia harus turun? Kenapa dia harus menjadi sama seperti manusia? Inilah bentuk kasih Tuhan pada manusia. Allah itu tidak diktator. Dia memberikan semua sifat kepada manusia yang bersifat demokrasi. Kekanan, oke. Konsekuensinya ini, ke kiri silakan juga konsekuensinya ini. Jadi kehendak bebas diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Firman Allah katakan, barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dia akan selamat. Saudara yang kasih Tuhan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekali lagi saya ulangi, bahasa kata dunia di sini bukan dunia yang di mana saudara berada, tapi di sini adalah berbicara soal saudara dan saya. Kita ini adalah manusia-manusia Allah. Amin. DNA Allah ada kepada kita. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan seturut dengan dia. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, Ia telah menggantikan kita dari kutuk dosa. Kalau kita buka di dalam Galatia, saudara yang kasih dalam Tuhan, Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 saya 14, silakan saya bantu saya dalam untuk membacakannya bagi kita. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang akan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada yang tertulis dalam Alkitab, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada dikatakan apa Bapak Ibu? Ia telah mengambil kutuk itu untuk saudara dan saya. Terus? Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh karena iman kita diselamatkan terhadap janji yang telah dikaruniakan dan dijanjikannya kepada saudara dan saya. Tetapi banyak orang Kristen bermasa bodoh. Ada banyak orang Kristen, saudara kekasih Tuhan, tidak peduli dengan pengorbanan Kristus. Dengan kata lain, itu kan tugasnya. Itu kan kewajibannya. Dia datang untuk itu. Dia mengambil kewajiban untuk sebenarnya bukan kewajibannya, tapi karena kasih. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada seorang bapa yang mengasihi putranya. Putranya ini saudara, ini kejadiannya kemarin, dia kalau nggak salah saya di Jawa Tengah.
Maafkan saya, bukan anaknya, cucunya. Cucunya ini menendang-nendang kakeknya. Sampai ada orang yang memviralkan ini, dan kemudian anak ini ditangkap sama polisi. Ketika ditangkap sama polisi, diinterogasi, dan kemudian ditangkap anak ini. Sang kakek berkata begini kepada kepolisian, "Jangan tangkap cucu saya mengasihi dia." Polisi berkata, "Dia sudah menyiksa engkau, kek," dan lain sebagainya. Dia bilang apa? Benar, tetapi tidak sakit. Artinya saudara kekasih bilang dia membela cucunya supaya cucunya tidak dipenjarakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hukum tetap berlangsung. Karena ini bentuknya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sang kakek berkata, "Baiklah kalau memang itu yang diputuskan. Biarkan aku dan cucuku ada di dalam penjara." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya baca ini, saudara yang kekasih Tuhan, Alkisah ini kejadian beberapa hari yang lalu. Saya katakan begini, begitu juga kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitu besar kesalahan sudah kita lakukan di hadapannya, tetapi Dia tidak peduli, Dia selalu mengindahkan kita. Saya teringat akan firman Allah yang ada di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 dan seterusnya. Saya minta tolong Yesaya pasal 53. Tuhan, Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kami pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira bahwa ia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Amin. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi di Jawa Tengah kemarin ini membawa sebuah inspirasi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Bagaimana besar kasih Allah bagi kita. Dia tidak peduli seberapa besar kita telah menyangkali Dia dalam hidup kita. Saudara yang kekasih Tuhan, pencemooh pun terjadi di akhir zaman ini. Saya tidak perlu sebut siapa nama pendeta yang cukup terkenal di Asia bahkan di dunia. Dia mencemooh para pendeta-pendeta dengan mengatakan tidak ada mujizat, tidak ada itu Roh Kudus. Coba para pendeta dia menantang saudara kekasih Tuhan. Mana para pendeta-pendeta yang berkata, "Ayo datang, hadirilah beramai-ramai, terimalah mujizat kesembuhan ilahi." Mana mereka? Dia tantang saudara kekasih. Mana para pendeta-pendeta besar yang punya karunia mujizat? Ayo sembuhkan semua manusia-manusia, jangankan yang ada di dunia, yang ada di Indonesia saja. Saudara yang kekasih Tuhan, ketika saya baca ini, saudara yang kekasih, bukan saya baca, saya dengar dari YouTube saudara yang kekasih khotbah pendeta ini. Saya bilang, Tuhan, apakah ini termasuk pengecek-pengecek? Saya buka di kitab Yudas. Aduh, memang benar. Ada orang akan mengejek nabi-nabi Allah. Dan firman Allah katakan di dalam kitab Wahyu pasal 14, hati-hati, keadaan dunia di mana kita berada saat ini akan bermunculan nabi-nabi palsu. Yang notabene gereja mereka sudah besar, jemaat yang banyak. Dengan mengatakan dengan demikian Allah hadir. Saudara yang kekasih Tuhan,
Satu hal mau saya tekankan, janganlah kiranya iman kita menjadi lemah hanya oleh karena pendeta-pendeta yang cukup terkenal, lalu mereka mulai mengadakan ejekan demi ejekan satu dengan yang lain. Pendeta ini mengejek pendeta si B mengejek pendeta si C, dan seterusnya. Bagaimana kita gereja Tuhan dalam hal ini? Saudara yang diberkati Tuhan, mari hati-hati kita dalam menghadapi dunia yang semakin hari tidak menentu. Saya mau sampaikan bahwa kalau kita baca firman Tuhan dari jauh, bahwa apa yang kita alami, dunia alami saat ini, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Kalau kita dengar berita terjadinya COVID-19 ini, ada banyak yang disembuhkan dan ada banyak juga yang meninggal. Tapi kalau kita kembali kepada firman Allah dalam kitab Yudas, saudara Tuhan, dan kemudian di dalam kitab Amos, pasalnya yang ke-8, akan terjadi kelaparan dan kehausan yang luar biasa. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan minuman, tetapi akan firman Allah. Dalam penyakit pun akan bermunculan kelak di kemudian hari. Saya tidak bernubuat, Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak bernubuat. Saya lupa kalau lebih 1 minggu yang lalu dalam keadaan saya kurang sehat, saya tiba-tiba menyanyikan lagu bahasa Nias. Dalam nyanyian rohani, tiba-tiba saya menyembah. Ketika saya menyembah, saya sepertinya saya berada di dalam alam roh yang lain, dan saya melihat tahun. Tapi tahun itu saya juga bingung kenapa 2000 kemudian titik 12. Ada bahaya yang akan datang lebih dari virus yang ada saat ini. Saya katakan, Tuhan, apa maksudnya? 2012. Sementara kita sudah lewat dari tahun 2012. Ketika saya selesai menyembah, saya berbicara kepada ibu dan anak-anak, karena mereka juga tidak ganggu saya ketika saya sedang menyembah demikian. Saya berbicara kepada mereka bilang kepada saya, 2000 sekarang sudah 2020. Kenapa 2012? Saya tidak tahu. Apakah 2020 12 tahunnya akan datang? Saya juga tidak tahu. Akan ada bahaya yang lebih lagi dari ini. Saya pada waktu itu saya kembali menyembah lagi, dan saya katakan, Tuhan, kalau boleh lalukan itu daripada kami. Dan pada waktu itu saya tidak dapat jawaban apa-apa lagi. Saudara kasih Tuhan, mari kita persiapkan diri kita. Sekali lagi maksud saya di sini tidak ada maksud saya untuk menakuti kita, tapi mari kita mempersiapkan diri kita. Bila mana Tuhan akan membuat sesuatu yang lebih besar dari ini. Tapi satu hal yang saya tekankan, minyak baru dan anggur baru tidak akan pernah dirusakkan. Amin. Siap? Siap? Amin. Firman Allah katakan, saya teringat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Coba dulu dibacakan ke saya. Pasal 14 ayat yang ke-14. Demikian, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maafkan saya, ayat ke-13. Ayat 13. Dan aku melihat suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih dalam mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iya, saudara dikasih dalam Tuhan. Bukan berarti kita cari mati, tidak. Bukan berarti kalau kita sakit gak usah ke dokter, tidak, bukan seperti itu. Kita jangan mendahulukan Tuhan. Tapi satu waktu dikatakan bahwa kelak bahaya yang akan datang, penyakit yang akan datang, tidak seorang pun manusia bisa menemukan obatnya. Saya tidak tahu apa yang akan diberikan dan akan diluaskan.
Oleh sebab itu firman Tuhan katakan berjaga-jagalah senantiasa. Mari kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi dunia yang semakin hari menjelang kedatangan Tuhan. Firman Allah katakan, firman Allah harus disampaikan ke seluruh permukaan bumi. Setelah firman Allah disampaikan di seluruh permukaan bumi, maka segala sesuatu sudah selesai. Tidak perlu banyak para pendeta pergi menginjil kemana-mana, dengan cukup menggunakan internet sampai ke pelosok bahkan di hutan sekalipun, firman Allah bisa dibaca lewat apa yang ada di tangan saudara dan saya melalui elektronik. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita berjaga-jaga senantiasa di dalam doa. Jadilah gadis yang bijaksana yang selalu menyiapkan minyak dan juga pelita. Jangan lalai, jangan sampai kita terlena dengan keadaan yang ada saat ini. Karena semua dan segala sesuatu sudah tiba dan akan tiba. Kalau saya boleh perhatikan gedung yang megah, gedung gereja yang megah kosong, mobil yang mewah tidak bisa dipakai, apalagi di Jakarta mulai dari jam 00 tadi sudah diberikan sebuah ultimatum oleh pemerintah Jakarta. Jadi diberikan sebuah peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan bila mana di depan akan disangsikan, diberikan sanksi. Saudara kekasih Tuhan, saya mengatakan untuk apa semua ini kita miliki kalau betul-betul bisa nikmat. Mari kita nikmati apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita hari ini. Amin. Kiranya berkat damai Tuhan memberkati kita semua. Makna kebaktian Kristus untuk menyelamatkan kita dari kutuk dosa dan maut, memberi kepada kehidupan yang kekal. Berbahagialah orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak layu daunnya dan berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti akan berhasil. Demikian Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Saya yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan dan anugerahnya akan senantiasa ada di dalam diri kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.